Selamat hari Minggu jemaat Tuhan, Shalom. Ibadah dua harus lebih antusias, Shalom. Sekali lagi Shalom. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Yes, puji Tuhan. Bolehkah pagi ini, siang ini saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sapa sesama jemaat Tuhan. Di bagian belakang kalau ada wajah-wajah baru boleh langsung samperin. Ya. Ya, puji nama Tuhan, saya percaya di siang hari ini kita semua yang ada di tempat ini sudah mempersiapkan yang terbaik. Karena kita percaya hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan bagi kita semua, amin. Mari Bapak Ibu sebelum kita mulaikan ibadah kita di siang hari ini kita satu di dalam doa. Biar di tempat ini Tuhan hanya nama-Mu yang kami tinggikan Tuhan. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau serukan nama-Mu, nama Yesus. Karena kami percaya Tuhan, di dalam nama-Mu ada kuasa yang begitu besar. Kuasa yang senantiasa menolong setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami menaikkan pujian, Engkau hadir menikmati setiap pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama saya katakan, amin. Mari bersama kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja, amin.
jemaat Tuhan saja yang nyanyikan, come on. Nama Yesus. Amin. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Buat iblis gemetar, kalahkan tipu daya dengan kuasa namanya. Sekali lagi jemaat Tuhan, bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Ya Tuhan, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu daya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Coba Tuhan saja yang nyanyikan yuk. Nama Yesus. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Di atas segalanya. One more time. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi lebih bangga buat Tuhan kita. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Sekali lagi mau dengar suaranya, tepuk tangan yang paling dahsyat. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Yesus kita adalah luar biasa, amin. Wow, dahsyat banget. Sebelum pengumuman, kami menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, baik secara onsite maupun yang nanti akan mengikutinya secara online. Kami ucapkan selamat datang. Bagi Bapak Ibu yang rindu pengen kenal gereja kita lebih lagi, nanti bisa ketemu para pelan-pelan yang ada, supaya nanti bisa dilayani dengan baik.
Poin yang pertama adalah kami terus mengajak Bapak Ibu untuk aktif dan terus antusias dalam ibadah kita minggu depan. Dengan kebaktian yang satu, kebaktian pertama kita mulai jam 9 tepat. Kami berharap Bapak Ibu di setiap kebaktian jangan terlambat ya. Dan kebaktian 2 kita jam 11 siang. Dan juga kebaktian anak Sunday School di lantai 2 dengan jam yang sama. Jam 9 dan juga jam 11. Bagi Bapak Ibu yang mau mengikutinya secara online, kami juga menyediakan platform YouTube yang bisa diikuti. Di setiap hari Minggu akan tayang jam 5 sore di YouTube GBI Gilgal Manado. Nanti Bapak Ibu bisa search di YouTube dan cari GBI Gilgal Manado. Dan akan tayang jam 5 sore dan akan berakhir hari Senin jam 12 siang. Grow 102 dengan materi yang terakhir. Tepuk tangan buat murid-murid Tuhan yang luar biasa yang sudah menyelesaikan Grow-nya 102 dengan materi yang terakhir ini. Minggu ini kita selesai dengan tema peperangan rohani yang kita adakan setiap hari Selasa jam 7 malam di lantai 2. Ini kemarin ada tinggal 4 orang yang aktif ya, tinggal terseleksi tinggal 4 orang ya Pap ya. Jadi Bapak Ibu yang rindu mau ikuti kelas Grow, kita akan mulai lagi tahun depan dengan materi di Grow 101 ya di tahun depan. Dan untuk anak muda kita punya komunitas namanya GNG dan juga Pro-M. Bagi GNG ini adalah SMP, SMA dan kuliah. Silakan bisa hadir setiap hari Rabu jam 6:30 malam di lantai ini. Bagi yang kerja dan single silakan bisa langsung ke lantai 2 di jam 7 malam. Silakan teman-teman anak muda bisa ikut di setiap program kita, Family Cell yang ada, supaya ini membentuk teman-teman anak muda punya komunitas yang benar. Friday Prayer atau doa Jumat kita akan setiap hari Jumat jam 6 sore di lantai ini. Kami mengharapkan Bapak Ibu bisa hadir semua, bukan hanya aktivis pengerja, tapi semua kita jemaat Tuhan diundang untuk hadir, mendukung bersama. Kita mau berdoa bagi gereja kita, bangsa kita, dan pergumulan kita. Bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di dalam Family Cell, mungkin dari Bapak Ibu yang ada di tempat ini yang masih belum tertanam di dalam Family Cell, silahkan Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri. Karena kerinduan kami Bapak Ibu diperlengkapi lebih lagi, dimuridkan, diajar, digembalakan dengan baik. Sehingga Bapak Ibu harus ada di dalam Family Cell. Yang belum berada di Family Cell silahkan bisa menghubungi nomor tertera di layar. Supaya bisa diarahkan di mana Bapak Ibu bisa bertumbuh bersama. Dan informasi yang penting lainnya adalah ulang tahun gereja kita yang ke-18 akan kita adakan tanggal 27 Agustus 2023 dengan pembicaranya Pastor Juan. Wah ini biasanya kalau ulang tahun gereja kita penuh. Jadi silakan Bapak Ibu datangnya lebih awal supaya bisa dapat tempat yang terbaik. Apalagi Pastor Juan nih, gembala kita ya, gembala senior kita. Silakan bisa datang di tanggal 27 Agustus, ajak semua kerabat, sahabat, teman kita, keluarga kita untuk kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-18. Sebetulnya tanggal ulang tahunnya tanggal 20, tapi karena kita bisa adakan karena ada Pastor Juan adalah tanggal 27 Agustus ya. Dan selanjutnya hari Seninnya akan kita lanjutkan dengan seminar Pastor Juan dengan buku Be Fun, Be Real, Be You yang Bapak Ibu yang tahu di Instagramnya Pastor Juan. Silakan Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri, nanti ada videonya kita mau saksikan. Ada yang berpikir menjadi orang Kristen nggak bisa fun dan nggak bisa asik. Akhirnya banyak orang yang menghidupi kekristenan dengan cara berpikir yang salah. Mereka nggak menjadi diri mereka sendiri, menjadi lemah, dan bahkan ada yang sebagian meninggalkan Tuhan. Lewat buku saya ingin membagikan perjalanan kekristenan yang sebetulnya sangat menyenangkan sesuai dengan nilai kebenaran firman Tuhan yang saya sendiri sudah pelajari dan hidupi selama 36 tahun. Ternyata menjadi orang Kristen itu nggak serumit yang kita bayangkan. Cukup be fun, be real, be you. Anugerah terbesar yang kita bisa rayakan sebagai ciptaan Tuhan adalah merayakan penciptaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita sebagai gambaran Tuhan yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. I'm so happy to be able to read this book, Be Fun, Be Real, Be You. Selamat Yuan atas bukunya yang baru. Saya percaya buku ini akan memberkati banyak orang. Jadi pada saat kita hidup dengan fun, dengan real, menjadi diri kita sendiri adalah hadiah terbaik yang kita bisa berikan kembali pada Tuhan. Ditulis oleh Pastor Yuan Mugi, banyak orang at the age of 50 menjadi nggak real. Tapi this man menulis sebuah buku yang memberikan inspirasi buat kita semuanya untuk Anda selalu fun.
untuk Anda real and the best of it, untuk Anda just be you. Saya percaya buku ini akan memberkati banyak orang dan akan membuat banyak orang menemukan tujuan hidup mereka dalam Kristus dan menjadi sukses. This is one of the best book and I'm looking forward to read and to eat this to become my life meal. Buku ini pasti menjadi berkat bagi banyak orang. God bless you all. Congratulations. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bapak Ibu bisa mendaftar, nanti bisa arahkan kameranya dan scan barcode yang ada. Silakan mungkin teman-teman bisa munculkan barcode-nya. Nah ini Bapak Ibu bisa arahkan kameranya dan scan barcode-nya dan itu sudah masuk di link pendaftaran. Karena kuota kita terbatas, jumlah kita terbatas, jadi mohon Bapak Ibu apalagi jemaat sendiri kita harus ikut terlibat di seminar-seminar yang ada. Ini harganya 150.000 sudah mendapatkan satu buku ya. Silakan Bapak Ibu mendaftar. Kita adakan tanggal 28 Agustus hari Senin jam 6 sore. Ya karena kuota terbatas silakan langsung scan barcode-nya dan kita akan umumkan kapan penutupannya karena kuota kita juga kita undang gereja-gereja yang lain karena mereka sudah ada beberapa yang sudah mendaftar. Dan kita buka juga open recruitment bagi Bapak Ibu, teman-teman anak muda yang suka mau melayani di tempat ini, yang sudah mengikuti kelas-kelas yang ada, sudah menyelesaikan semua kelas dan program gereja. Kita mengadakan open recruitment baik di pelayanan SM atau Service Management, multimedia, sound, lighting, dan beberapa pelayanan yang lain. Silakan bisa menghubungi nomor yang tertera di layar supaya Bapak Ibu, teman-teman anak muda yang mau melayani bisa dihubungi dengan baik. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan, silakan bisa mengambil amplop yang di sebelah kanan Bapak Ibu dan masukkan di kotak-kotak yang ada. Dan jika mau memberikannya secara transfer, bisa mentransfernya di rekening yang tertera di layar. Dan buktinya tolong di WA di nomor tertera di layar juga. Kami masih mengadakan pencarian dana untuk ulang tahun gereja kita yang akan kita adakan tanggal 27. Silakan Bapak Ibu bisa ikut terlibat aktif dengan membeli makanan yang di bawah. Itu sudah mendukung acara gereja kita. Itu saja pengumumannya, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita mau lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Semua
nama lain, gak ada Allah lain selain nama Yesus yang ditinggikan di tempat ini. Kami mau berseru, kami mau berharap hanya padamu Tuhan. Kami panggil Engkau Yesus. Sebab Kaulah satu-satunya tempat kami berharap Tuhan. Engkau adalah sumber pertolongan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Mari di dalam hati kita mau panggil nama Yesus. Jesus, we call your name. We shout your name, Jesus. Karena Kaulah segalanya. Kau sumber kekuatan. Kau sumber pengharapan kami Tuhan. Kami terima kuasa-Mu. Terima kemenangan dari Yesus, panggil Kau Tuhan. Worship you, my God. Thank you, Jesus. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu, tiada ku takut. Yes, Jesus. Kami takkan gentar melewati setiap badai dalam hidup kami. Karena Kau Tuhan, coba Tuhan nyanyikan Yesus penolongku. Yesus penolongku. Ku cari wajah. Di atas segalanya, Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu, tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan, di atas segalanya, Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu, tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan, di atas segalanya. Kami mau proklamirkan saat ini Tuhan, bahwa Engkau Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup kami. Dan tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami percaya kepadamu, kami mau menyembah-Mu. Kami mau bersekutu dengan Engkau saat ini Tuhan, lewat kebenaran. Biar Tuhan kebenaran yang disampaikan datang dari isi hati Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biar firman ini Tuhan dapat menjadi jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Kami buka hati kami Tuhan. Kami buka telinga kami untuk kami mau dengar Tuhan bicara di dalam setiap kehidupan kami.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Luar biasa. Saya mau kasih apresiasi buat kita semua yang ada pada saat ini. Luar biasa karena ternyata saya nggak tahu, ternyata di Minsel itu ada pengucapan. Dan biasanya tuh orang selalu ke sana untuk berpengucapan gitu. Tapi kalau saudara ada di sini bersama-sama di tempat ini, saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk kita semua pagi hari ini. Luar biasa. Saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya nggak usah perkenalkan nama lagi ya. Sudah kenal kan? Pasti kalau saudara belum ada yang belum kenal saya? Oke, nggak apa-apa. Yang belum kenal, salam kenal buat kita semua. Saya Vanda, saya punya 4 orang pria dalam hidup saya. 1 suami dan 3 orang anak laki-laki. Dan kami tinggal di Jakarta. Dan pengembalaan ada di Palangkaraya. Itu aja, perkenalan sudah kenal kan? Katanya kan tidak kenal tidak sayang ya, oke. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan sharing untuk kita semua. Saya berikan judul Waktu Tuhan. Saudara pernah tahu kan lagu ini? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Saudara, tahu lagu ini? Nah, benar waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik? Amin, pasti semua bilang amin. Oke, saya mau bertanya di bilik sini. Kenapa sih kita kadang tidak bisa berjalan di dalam waktunya Tuhan? Boleh di bagian ini, ke belakang ada yang bisa jawab? Kita mau jawab dengan sejujur-jujurnya. Tidak ada dusta di antara kita. Kenapa kita tidak bisa menanti dan berjalan dalam waktunya Tuhan? Ada yang bisa jawab? Ini enggak ngejebak, percayalah, enggak menjebak. Enggak ada jawaban. Jawab tapi malu-malu. Oke, di sini biasanya di sini tuh ininya propornya kayak di sini. Kenapa sih kita enggak sabar? Buru-buru, pantas mie instan laku. Ya karena pengen instan semua, luar biasa. Di sini. Kenapa sih kita tidak bisa berjalan dan menanti waktunya Tuhan? Lama. Ya, di sini ada jawaban sama, idem. Jadi ternyata kalau kita lihat semua tuh jawabannya sama. Karena lama, maunya instan, maunya buru-buru gitu. Nggak sabar gitu. Kalau nggak sabar itu sih ada kesadaran sedikit ya gitu. Oh nggak sabar saya gitu. Tapi pengennya instan, buru-buru. Saudara saya mau katakan begini. Tahu nggak kita, waktu kita nggak bisa berjalan dan menunggu waktunya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sedang berkata begini loh sama Tuhan. Aku lebih tahu dari Tuhan. Aku lebih bisa dari Tuhan. Sebab itu aku mau berjalan dengan apa yang aku mau. Karena kalau aku buat, aku pasti bisa, aku pasti mampu. Kita menganggap bahwa kita bisa. Dan Tuhan itu enggak bisa gitu loh. Kita lebih cepat daripada Tuhan. Kita lebih hebat daripada Tuhan. Saudara, kita melihat itu kesombongan itu ada di kita. Benar? Saya ingat sebuah cerita yang sering diceritain. Saya bilang sering diceritain. Bahkan saya pernah dengar juga. Kayak dia juga pernah berbicara tentang hal ini. Dia bilang saya percaya ini orang Manado. Karena itu jemur cengkeh katanya tuh. Lagi waktu dia kasih keluar cengkehnya. Tiba-tiba hujan, dia masukin lagi, ambil lagi. Pas dia masukin lagi panas, dia keluarin lagi. Beberapa kali masuk keluar. Akhirnya dia bilang gini, dia keluar pada saat dia udah jengkel hujan, panas hujan. Dia bilang begini, Tete manis, kalau ndak bisa atur itu cuaca turun, nanti kita ganti. Saudara, kalau kita mendengar cerita itu kita ketawa lucu. Tapi sadarkah itu ada di dalam kehidupan kita? Kadang-kadang kita merasa kita sok pintar,
sok tahu, kita berasa bahwa waktu kita itu adalah waktu yang paling tepat di dalam kehidupan ini. Tapi saya mau ajak kita pada saat ini menyadari akan hal itu, bahwa kita harus berjalan di dalam waktunya Tuhan. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-27 ayat yang ke-14 di situ dikatakan, nantikanlah Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, nantikanlah Tuhan. Saudara, Raja Daud dalam perikop ini kan di situ dibilang aman dalam lindungan Tuhan. Saudara, Raja Daud mengatakan nantikanlah Tuhan karena Daud tahu bahwa kalau dia menunggu waktunya Tuhan, dia akan aman di situ. Apapun yang terjadi di luar sana, apapun yang sedang terjadi di sekeliling kita, kalau kita menanti waktunya Tuhan dalam hidup kita, kita pasti akan aman. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini adalah begini. Bagaimana sih kita bisa melangkah menanti waktunya Tuhan? Karena kita sering kali gagal, karena kita nggak sabar, kita pengennya instan. Makanya mie instan laku di mana-mana. Saudara, bagaimana sih kita bisa? Yang pertama saya mau berikan kepada saudara seperti ini. Bagaimana kita bisa melangkah dan menanti waktunya Tuhan adalah perkuat pengenalan kita akan Tuhan. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud mengenal Tuhan, sebab itu dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Waktu dia mengalami berbagai macam tantangan dalam hidupnya yang membuat dia bisa menjadi jatuh dan membuat dia jauh dari Tuhan. Dia memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-6. Di situ katakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara, karena dia tahu kalau dia menguatkan kepercayaannya, dia akan lebih mengenal, karena dia mengenal Tuhan yang dia sembah itu siapa. Saudara, kenapa kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan? Karena di sekeliling kita, apalagi saat ini, di sini banyak sekali anak muda. Pengetahuan dari luar yang masuk akal, yang mudah dilihat, itu membuat kita, oh ya percaya akan hal ini. Oh ya benar ya, benar juga apa yang dia bilang, benar juga apa yang disampaikan. Kalau kita tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar, kita akan mudah percaya kepada hal yang bukan kebenaran yang sesungguhnya. Saudara, kalau saya kemarin diteleponin sama salah satu hamba Tuhan dan dia mengatakan tentang seseorang yang saya kenal benar. Waktu dia mengatakan tentang seseorang ini, saya mendengar dan saya bilang, saya rasa nggak begitu. Saya tahu dia nggak seperti itu. Saya coba ngomong juga dengan salah satu pastor yang ada di gereja, saya bilang, saya tahu dia tidak seperti begini. Dan benar saudara, setelah kita konfirmasi lagi itu bukan cerita itu, tidak seperti itu. Dan saudara, kenapa saya berani berkata begitu bahwa enggak? Karena saya kenal. Saudara, begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan dengan benar, apapun yang terjadi dalam hidup kita, sebagaimanapun berat, beban, masalah yang kita hadapi, kita tidak akan mudah menyerah. Kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh apapun juga. Kalau kita kenal Tuhan dengan benar. Masalahnya bagaimana pastor? Saya mau kenal Tuhan, bagaimana caranya? Saudara, mengenal Tuhan, saya bisa ungkapkan di sini. Kalau kita mau mengenal Tuhan, kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Hubungan lewat doa, bangun doa itu dalam kekuatan doa itu di dalam setiap kehidupan kita. Karena doa membawa kita intim dengan Tuhan. Waktu kita intim dengan Tuhan, waktu kita bergaul dengan Tuhan, kita akan lebih kenal, oh ini yang Tuhan mau dalam hidup saya. Oh ini yang Tuhan suka dalam hidup saya. Oh ternyata kalau saya bergaul seperti ini, itu bukan yang Tuhan suka. Tuhan gak mau saya bergaul dengan cara-cara bebas seperti ini. Saya harus kembali kepada jalan yang benar. Oh ini jalannya Tuhan. Kita bisa kenal Tuhan dengan benar. Saudara, bangun doa itu. Malas juga berdoa. Saudara, coba
Saudara mulai sehari-hari berdoa tidak mesti ke saudara masuk ke dalam kamar. Tapi setiap hari dalam hidup kita naikkan doa itu kepada Tuhan. Dimanapun Yakobus bilang dalam segala hal. Berarti dimanapun kamu berada, apapun yang terjadi, sekecil apapun itu, datang kepada Tuhan lewat doa. Maka kamu akan mengenal Tuhan lewat keintiman. Lewat keintiman saya bisa mengenal suami saya. Kalau misalnya dia bercerita, misalnya udah, kata Hendy seperti begini, saya tahu apa yang dia bilang. Oh katanya gini-gini, saya tahu, oh iya benar, itu kalimat suami saya. Karena saya kenal dia dengan benar. Begitu juga dengan Tuhan, kalau kita kenal Tuhan dengan benar. Lewat hubungan intim dengan Tuhan, kita dengar dia bicara sama kita. Kita dengar dia mengarahkan kita, mengarahkan apa yang harus kita buat. Kita kenal betul pada saat langkah-langkahnya mendekati kita. Pada saat kita melakukan hal-hal yang tidak baik, ada getaran, oh itu tuh dari Tuhan. Karena kita kenal langkahnya Tuhan, kita kenal suaranya Tuhan berbicara kepada kita. Saudara, perkuat pengenalan kita akan Tuhan. Karena pengenalan kita akan Tuhan akan membuat kita kuat di dalam pelayanan. Akan membuat kita kuat di dalam keluarga. Akan membuat kita kuat di dalam segala hal dalam kehidupan kita. Bangun kehidupan keintiman dengan Tuhan lewat doa. Lewat apa lagi? Lewat renungan firman. Jangan cuma sampai ada di gereja kita duduk di sini, ngedengar pendeta berbicara, pulang ke rumah sudah nggak baca-baca lagi Alkitab, nggak renungkan lagi firman Tuhan. Coba mulai sekarang saudara, untuk kita mengenal Tuhan, baca tuh Alkitab. Renungkan apa yang Tuhan mau. Oh ini yang Tuhan kasih tahu ke saya. Kadang-kadang apa yang kita lakukan dalam hidup ini, pertama-tama kita baca ini maksudnya apa. Tapi dengan perjalanan hidup kita terus membaca, maksudnya Tuhan ternyata seperti ini. Saudara, rajinlah kita untuk kita merenungkan firman. Itu cara yang kita bisa lakukan untuk kita dapat mengenal Tuhan dengan benar. Apalagi saudara, persekutuan. Kita bisa bersekutu seperti ini. Kita ada di dalam komunitas sel kita. Kita ada di dalam lingkungan anak-anak Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan bersama-sama. Di situ kita saling membagi, kita saling share, kita dengar kesaksian dari, oh ternyata menghadapi kehidupan dan tantangan kehidupan itu harus seperti ini. Dia mengalami ini, saya juga pasti bisa. Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang sama seperti dia. Saya bisa, dia juga pasti bisa. Gitu karena kita ada di dalam persekutuan. Saudara, kita bisa mengenal Tuhan lewat teman kita. Lewat saudara kita, lewat teman seiman kita. Sebab itu jangan tinggalkan komunitas sel. Selalu ada di dalam, jangan tinggalkan persekutuan-persekutuan seperti ini. Jangan meninggalkan doa, pertemuan-pertemuan doa. Bersekutulah dengan Tuhan, maka kita akan semakin mengenal Dia dengan baik. Saudara, kan kita kalau ada di sel ya, ada yang sakit. Tolong ya, doakan ada yang sakit, dia sakit ini. Kita saling mendukung satu dengan yang lain. Saudara, di situ waktu kita saling mendukung, saling mendoakan, kita melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Oh ternyata cara Tuhan bekerja gini. Iya memang Tuhan kita luar biasa. Kita akan semakin mengagumi Tuhan. Saudara, perkuat pengenalan kita akan Tuhan. Maka saya percaya kita akan semakin kuat dalam perjalanan kehidupan kita dengan Tuhan. Yang kedua saudara. Yang kedua saudara, supaya kita bisa berjalan dan menantikan waktunya Tuhan. Yang kedua, memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Kapan waktu memuji Tuhan? Kan selalu memuji Tuhan. Saudara, kapan saja, di mana aja, setiap waktu dalam hidup kita, kita harus memuji Tuhan. Enggak peduli dimanapun kita pergi dan kita berada, kita harus tetap memuji Tuhan. Memuji Tuhan bukan hanya sekedar menyanyi, tapi juga memuji Tuhan dengan cara kehidupan kita. Apa yang kita buat di dalam hidup kita, kebenaran yang tertanam dalam hidup kita, kita praktikkan kebenaran itu hari demi hari dalam hidup kita. Kita sedang memuji Tuhan. Saudara, saya mau katakan dalam kehidupan kita bahwa pujian, kenapa kita harus memuji Tuhan di dalam kita menanti dan menunggu waktunya Tuhan. Banyak masalah yang kita hadapi, tapi waktu kita memuji Tuhan saudara, fokus kita akan berubah. Fokus kita ada pada diri sendiri akan berubah, fokusnya kepada Tuhan waktu kita memuji Tuhan.
Waktu kita berada di dalam kesusahan, kita berada di dalam kesulitan, enggak berdaya, sakit, kita sedang ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, atau mungkin anak muda mungkin putus cinta, putus pacar dan sebagainya. Puji Tuhan, agungkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan waktu kita terbuang begitu aja hanya sekedar dengan cara mengeluh setiap hari. Tapi kita harus memuji Tuhan dalam hidup kita. Kita muji Tuhan pada saat kita disakiti oleh orang-orang yang mungkin kita sayang, yang mungkin kita tolong. Puji Tuhan aja. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara, pada saat kebaikan kita tidak dilihat oleh orang lain, tetap muji Tuhan. Katakan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Muji Tuhan saudara. Saudara punya, orang Manado katanya punya suara yang bagus-bagus saudara. Saya juga bangga, saya orang Manado juga. Orang Manado katanya punya suara yang bagus-bagus sampai malaikat di surga minder kalau dengar kita nyanyi. Saudara puji Tuhan. Jangan sampai saudara berada di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah proses dalam kehidupan yang ada saudara mengeluh saudara tadi dibilang kalau mengeluh terus katanya itu akan lama prosesnya. Berasanya lama, panjang sekali waktunya. Tapi di dalam proses kehidupan apapun yang terjadi dalam hidup kita, waktu kita memuji Tuhan, kok udah selesai? Kok cepat sekali ya? Kok gak berasa ya? Saudara, karena kita menunggu waktu Tuhan dengan memuji Dia. Fokus kita bukan pada diri sendiri tetapi kepada Tuhan yang kita sembah. Saudara, saya mau katakan saat ini kepada kita. Jangan pernah kita terbuai dengan keadaan yang ada. Tapi mari angkat hatimu dan sembah Tuhan. Puji Dia setiap waktu dalam kehidupan kita. Karena pujian akan menurunkan hadirat Allah di tengah-tengah kita. Kalau hadirat Allah di tengah-tengah kita, Alkitab mencatat, saudara, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang gak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang disediakan Tuhan bagi kita. Waktu hadirat Allah turun di tengah-tengah kita saat kita memuji Tuhan, terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan, terjadi mendapat kekuatan yang baru. Kita mau menerima sukacita yang luar biasa saat kita memuji Tuhan. Bahkan saudara tadi lagi bercerita, kalau memuji Tuhan itu bukan cuma itu yang terima. Pasti ini ibu-ibu senang. Kalau kita memuji Tuhan, kita awet muda. Sekali lagi ibu-ibu, kalau kita memuji Tuhan, kita awet muda. Saudara, karena ada pujian yang keluar dari hati kita. Ibunda kita, Ibu Meti, dia seorang pemuji, seorang penyembah. Kemarin waktu saya dengar dia berkata bahwa waktu diperiksa, dokter bilang begini, jantungnya itu bagus, seperti bayi. Wah, dalam hati saya begini, iya. Karena dia adalah seorang penyembah. Hatinya dipenuhi dengan sukacita. Hatinya dipenuhi dengan kekuatan Allah. Itu luar biasa saudara. Makanya puji Tuhan dalam menanti waktunya Tuhan. Jangan lepaskan kesempatan untuk kita terus memuji Tuhan. Amin. Saudara, yang ketiga. Waktu kita menunggu waktunya Tuhan. Supaya kita dapat berjalan dan menanti waktunya Tuhan. Jangan berhenti untuk menabur. Menabur saudara. Ingat, saya mau katakan begini. Wah, uang lagi. Enggak saudara, saya mau katakan gini. Menabur tidak akan pernah membuat kita kekurangan.
Kalau kita menabur, kita pasti akan menuai. Menabur apa? Menabur apa yang kita punya. Uang, kalau kita punya, Tuhan berkati kita dengan keuangan, kenapa tidak? Waktu, menabur apa? Perhatian, menabur kasih, menabur perbuatan yang baik dalam kehidupan kita. Tabur itu di dalam kehidupan kita. Karena pada waktu kita tabur benih-benih seperti itu, pada saat waktunya Tuhan tiba buat kita, saudara, maka kita akan menuai, saudara. Kita akan menuai dengan sorak-sorai, kata firman Tuhan. Saudara, saya begitu yakin sekali, saudara, bahwa taburan kita tidak akan pernah sia-sia. Apapun itu bentuknya, pasti satu saat tuaian itu pasti akan ada. Jangan sampai waktunya Tuhan untuk menumbuhkan tuaian benih-benih itu tidak ada yang ditumbuhkan. Karena apa? Kita tidak pernah menabur. Kalau kita tidak pernah menabur, apa yang akan ditumbuhkan? Saudara, mulai sekarang seberat apapun, taburlah dengan sukacita. Kapan waktunya akan menuai? Waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan adalah selalu yang terbaik. Mungkin kadang-kadang bagi kita memang terlambat. Tetapi saya percaya waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita. Karena itu jangan pernah menganggap Tuhan curang dalam hidup kita. Oh, Tuhan belum jawab. Tuhan belum kasih. Saudara, Tuhan belum lihat. Saudara, coba lihat dulu seperti gini. Apa sih yang sudah saya tabur selama ini? Saudara, kalau kita cuma menabur kebencian, yang kita tuai apa? Kebencian. Kalau kita menaburnya dusta, yang kita tuai apa? Dusta. Kita tuainya iri hati, yang kita tuai adalah iri hati. Oleh sebab itu, apa yang engkau mau tuai di dalam hidupmu, tentukan sekarang. Bukan tentukan nanti, tentukan sekarang. Karena sekarang adalah waktu menuai bagi kita. Dan saudara mulai berkata, pada saat aku menuai, menabur, aku akan menuai. Pada saat aku menabur, berarti itu dong, enggak tulus dong. Bukan, saudara. Itu janji Alkitab, kita memberikan untuk Tuhan. Tapi janji Tuhan adalah ya dan amin. Dia menumbuhkan benih yang sudah kita tabur. Saudara percaya itu? Waktu Tuhan akan terjadi bagi kita. Bukan nanti. Tapi hari ini. Tapi juga tergantung dari apa yang kita tabur. Saudara, saya mau kasih kesaksian. Kita melayani seorang jemaat yang ada di Jakarta. Dia seorang dokter. Dan saya sudah minta izin untuk menyaksikan akan hal ini. Dia membangun beberapa dental di beberapa tempat yang ada di Jabotabek. Dan saudara, pada saat dia mendirikan dental pertama, kita minta tolong untuk pemberkatan dentalnya. Dan berikutnya kedua, dan pada saat itu Tuhan bicara bagi dia seperti gini. Pada saat itu dia bilang, kamu mau melihat, dia punya mimpi untuk mendirikan banyak dental di seluruh Indonesia. Dia bilang kalau bisa tahun ini, 1 tahun ke depan dia bisa mendirikan 100 dental. Dan saudara, pada saat dia ada 2 itu Tuhan bicara sama dia seperti gini. Kamu mau menabur apa yang kamu punya sekarang? Dia lagi kumpul uang untuk dia bisa membangun dental di mana-mana. Dan Tuhan bilang begini sama dia. Apa yang kamu punya itu kamu bisa kasih gak buat aku? Dia bilang, hah, kasih? Kan ini dia mau nabung, dia lagi kumpul untuk dia bangun bisnisnya gitu. Tapi Tuhan bilang, mau gak kamu kasih buat aku? Terus akhirnya dia bilang, oke Tuhan, mau kasih buat apa ini Tuhan? Dia bilang, untuk pembangunan gereja. Terus dia bilang, hah? Oke, akhirnya dia berdoa dan dia kasih, saudara. Dia menabur untuk pembangunan itu dengan uang yang dia kumpulkan. Dan saudara,
setelah dia melakukan hal-hal itu, dia berkata begini. Kemarin kita memberkati dentalnya saudara. Tiga hari kita roadshow untuk memberkati dental dia. Ada 20 dental yang dia sudah bangun. Dalam waktu setahun 8 bulan. Saudara lihat, Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Yang menumbuhkan benih yang kita tabur tepat pada waktunya. Saya mau kasih kesaksian juga saudara ke dalam hidup kami. Saya bukan mau berkata bahwa kami hebat dan tidak. Tapi saya cuma mau bilang begini. Bahwa kami diajarkan terutama oleh om dan tante. Bagaimana itu menabur. Dan kami belajar untuk mempraktekkan itu dalam hidup kami. Dan pada saat beberapa waktu yang lalu. Ini salah satu ya. Ada beberapa tapi ada salah satu. Hubungi suami saya dan dia bilang dia dalam keadaan yang susah dan sebagainya. Dan dia butuh untuk dia pulang, tapi dia tidak punya tiket untuk pulang. Dan saudara, suami saya datangin dia sebenarnya nggak percaya, tapi coba kita datang dan benar dia tidak punya apa-apa. Dan suami saya bilang, oke, saya beliin kamu tiket dan kamu kembali ke tempat di mana kamu mau pergi. Dan saudara, pada saat itu kita melakukan hal itu dan kepada yang lain juga. Dan saudara tahu Tuhan itu gak pernah berutang sama kita. Kita gak pernah berharap akan orang balas sama kita. Tapi percaya gak? Sampai pada detik ini. Kemarin sebelum kita datang ke sini. Ada orang berkata, ayo mari kita pergi. Ini kan waktu untuk liburan. Ayo pergi liburan bersama-sama dengan kita ke luar negeri. Pokoknya oke aja, kita cuma bilang iya, berangkat. Saudara, tapi karena kita bilang enggak, kita ada tugas yang harus kita selesaikan. Kita enggak bisa pergi saudara. Saudara, dia bilang ada lagi waktu ini kamu bisa enggak dengan waktu yang kita pergi ke tempat lain lagi. Dan bertepatan kita juga enggak bisa saudara. Saudara, saya bilang kalau orang lain mungkin oh ya oke, sekarang oke, saya mau gitu karena pengen, siapa yang gak pengen jalan-jalan ke luar negeri apalagi liburan gitu lah. Saudara, tapi saya melihat di sini, saya bukan mau bilang suka atau enggak, tapi saya cuma mau bilang di sini. Kenapa hal itu bisa saya terima dalam hidup saya? Kenapa orang begitu, pernah ada yang saudara kayak ngantri gitu loh, mau ngikut dengan siapa gitu loh, dalam waktu yang ada gitu. Saudara, kenapa kita bisa menerima karena itu? Karena apa yang kita tabur. Kita udah menabur dan Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk menuai. Dan saya percaya saudara, saat ini kita semua yang ada di sini yang sedang menunggu waktu Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk menabur. Di dalam keadaan apapun hidupmu hari ini, tetaplah untuk menabur. Karena saya percaya waktu Tuhan akan datang bagi kita. Dan Tuhan berkata, aku akan tumbuhkan setiap benih yang kau tabur. Aku akan buat itu menjadi berhasil. Aku akan membuat itu menjadi 10, 100 kali lipat. Dan engkau akan menyaksikan dengan mata kepalamu sendiri. Engkau bukan cuma mendengar apa kata orang, tetapi engkau akan mengalaminya sendiri. Bagaimana Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, saya mau katakan bagi kita pada saat ini saudara. Tetaplah menunggu waktunya Tuhan. Tetaplah berjalan dalam waktunya Tuhan. Dengan saudara tetap memperkuat pengenalan kita akan Tuhan. Saudara tetap memuji Tuhan. Karena pujian akan membawa fokus kita hanya kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti untuk menabur. Karena orang yang menabur tidak akan pernah kekurangan. Selamat menikmati waktunya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan Bapak, oke. Dan hari ini Ibunda akan ngomong sebentar sebelum. Ya, saya mau menambahkan. Saya di bawah aja ya. Shalom. Saya nggak mau kalah dengan dari tadi saat dia berbicara, Roh Kudus juga berbicara kepada saya. Saya rasa nggak sejahtera kalau saya tidak sampaikan kepada kalian.
karena besok saya Selasa udah pulang kembali ke Jakarta. Di dalam hal menabur, di dalam hal memberi, saudara harus memberikan dengan kasih yang dari Tuhan. Kita harus tulus di dalam memberikan. Karena saya melihat dalam konseling, dalam hal apapun, mungkin saudara sering mendengar, kita tolong orang yang susah dan memberi. Tiba-tiba dia diberkati oleh Tuhan. Terus mungkin dia tidak berbuat sesuatu untuk kita. Saudara bisa katakan, waduh, dia dulu susah, siapa yang tolong? Kalau bukan ada saya, wah, dia begini-begini nih, negatif. Saudara, kalau saudara nggak menolong juga toh, dia juga nggak apa-apa. Tapi karena saudara mau tolong, sudah tolong, kita jangan pamrih, ya kita benar-benar mesti tulus dalam hati. Saudara akan hilang berkat itu. Dan tidak ada terjadi tuaian dan saudara tidak menerima kelimpahan itu dalam hidup. Ini ada saksinya Hendy. Berapa banyak yang mengajak kami. Saya pergi ke luar negeri tuh orang traktir saya. Jalan. Itu akibat dari taburan. Tapi saya tidak pernah menabur mengharapkan orang memberi kepada saya. No. Ya toh? Sampai Pak Hendy bilang, Bunda, tolong dong dijawab kapan bisanya ini orang mau ajak saya jalan-jalan ke luar negeri. Suruh pilih lagi ya, mau kemana, mau kemana. Belum kali ya, karena kita dengar suara Tuhan, karena kita intim dengan Tuhan, sekarang mereka alami. Dulu mereka pernah kata, ya itu kan Bunda. Ingat ya Van? Saya bilang, kalau kamu setia kepada Tuhan, kamu akan alami. Dan sekarang saya melihat mereka mengalami hidup dalam berkelimpahan di dalam Tuhan. Dia dikejar oleh berkat. Karena saya rindu apa yang saya bagikan kalau orang meresponi dan dia akan terima. Dan saya mau cerita sedikit boleh? Kita 1 jam loh. Saya banyak menabur. Ini saya bukan untuk ya. Untuk menceritakan saya memberi sama orang. No. Jadi saya melihat sekeliling kami itu banyak yang kena kanker. Yang kena ini udah sakit. Mereka bukan orang yang peminta. Bukan orang yang berharap. Tapi karena sakit sampai mereka habis-habisan. Untuk sekali kemo itu kalau di Jakarta mereka pergi semua ke Penang atau di Jakarta. Itu 20 juta satu kali kemo. Dari mana? Sosakile kong nyandadoi. Ini bisa rasakan. Dan kebetulan Tuhan berikan berkat. Saya bilang, pergi ngana, kita bayar. Saya orang kaya di dalam Tuhan, bukan kaya dunia, bukan. Saudara, satu hari mungkin saudara belum mendengar karena pandemi. Pak Wem itu kan biar udah begitu, dia selalu olahraga, rajin, jalan. Wah, tiba-tiba gak bisa jalan. Tiba-tiba dia stuck, gak bisa jalan. Untung ada suster dari cucu saya. Lihat, itu si Opa kenapa berdiri? Dia lari. Itu Tuhan punya cara. Kenapa? Ya tolong saya gak bisa jalan. Terus untung gak terlalu jauh ya. Dibawa pulang ke rumah, kebetulan Pastor Juan ada. Ayo Pak kita langsung ke dokter, periksa ke dokter saraf. Akhirnya setelah pergi ke sana, ada yang dengar kebetulan anak rohani saya direktur dari rumah sakit tersebut. Dia begitu dengar, langsung dia keluar, dia udah tunggu di depan, dia bawa wheelchair untuk menolong suami saya. Akhirnya didorong dia, periksa semua. Terus yang memperkenalkan adalah anak rohani saya juga yang pernah periksa di Melbourne tapi nggak kunjung tiba sembuh. Akhirnya ke dokter tersebut katanya sembuh sampai bisa jalan. Akhirnya kami pergi. Setelah itu dia periksa,
langsung karena dia darurat nggak bisa jalan, langsung masuk ke ini, saudara. Terus dia bilang, Ci, cuma itu kalau 1 kali injeksi itu 20 juta. Nanti kalau ada perawatannya untuk di apa kayak radioaktif tuh 20 juta 1 kali bayar. Oh gitu ya. Ya udah saya udah nggak mikir lagi deh, yang penting dia diperiksa dulu. Udah ini langsung mesti dibawa ke ini untuk di ini karena baru ya. Mesti dipakai listrik lah, saya nggak ngerti juga dengan. Setelah selesai free of charge, tidak bayar 20 juta. Dia bilang, dia tanya sama Pastor John, kenapa saya nggak bayar? Dia bilang, ya nggak tahu katanya, nggak bayar. Dan ini terjadi saudara, berkali-kali itu saya alami. Mungkin saat waktu kita nabur kita nggak lihat, karena saya just give. Saya bilang saya bisa menolong orang, saya senang banget. Tapi Tuhan gak tutup mata. Saya ke Singapura berkali-kali. Ada satu hamba Troy dan Keke menyaksikan, dia datang ikut saya karena dia ada sakit. Boleh gak Bunda aku ikut ke Singapura? Boleh. Dan dia saksikan. Jadi apa yang saksikan ini saya bukan bohong. Dan dia saksikan. Wih luar biasa sekali ya. Keluar, saya gak bayar. 1 sen pun gak bayar. Jadi di dalam pemeriksaan saya sampai dengan Pak Bem saya nangis. Luar biasa Tuhan. Kita menabur mungkin dengan bercucuran air mata. Tapi kita pulang akan bersorak-sorai membawa berkas pada Tuhan. Jadi saudara jangan ragu-ragu. Saya menabur tuh lagi gak punya uang. Saya seberapa yang ada saya coba memberi. Tapi dalam ketulusan. Saya pernah punya zaman dulu ini ya. Ini zaman dulu 3.000. Orang datang suaminya kecelakaan. Datang ke saya. Saya mikir 3.000 cuma punya 3.000. Gini deh. Saya kasih kamu 1.500. Buat saya 1.000 ya, karena saya juga mesti pakai. Malamnya saya terima orang ikut doa di kamar saya dikasih 300.000, kayaknya nggak worth it deh. Terlalu banyak itu buat saya. Jadi saya suka lihat Tuhan itu luar biasa. Tuluslah ikut Tuhan. Jangan dagang dengan Tuhan ya. Kalau memberi. Karena saya mengasihi Dia. Dia yang punya langit, bumi, laut dan seisinya. Dan saudara orang yang berharga di mata Tuhan. Jadi jangan ragu-ragu saudara. Tapi kalau kita intim dengan Tuhan ada satu gerakan. Biarpun mungkin pas-pasan Tuhan bilang tolong dia. Cuman segini. Tuhan kan gak minta seluruhnya. Cuma Tuhan mau lihat reaksi kalian. Bilang percaya, bilang mengasihi Tuhan. Dia mau lihat bukti. Ya, level by level. Ya, yang baru TK mungkin dalam Tuhan, masih ini Tuhan gak tuntut lebih banyak. Ya, berjalan aja. Jadi dengan Tuhan tuh fun. Saya sampai hari ini saya menikmati janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita punya Tuhan yang sama. Kalau Pastor Vanda, Pastor Hendy, Bunda bisa mengalami, menuai hal yang luar biasa. Kenapa kita tidak? Yang menjadi pertanyaan apakah kita mau belajar untuk menabur atau tidak. Yang kita mau pelajari apakah kita benar-benar percaya akan waktu Tuhan atau tidak. Seberapa banyak yang percaya akan waktu Tuhan? Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap yang hadir sedang menantikan sesuatu dari Tuhan. Sedang butuh pengharapan dari Tuhan. Dan saya percaya hari ini adalah jawaban.
Firman Tuhan hari ini adalah jawaban yang perlu kita lakukan untuk terus mempercayai Tuhan. Kita nyanyikan dari awal Bapak Ibu Saudara dengan hati kita. Lah Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya waktu yang terbaik Tuhan. Apapun keadaan kami hari ini, apapun yang menjadi pengharapan kami, waktu-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur buat hari ini Engkau menyampaikan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan hamba percaya setiap kami dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, semakin mempercayai waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan yang terbaik bagi kami. Kembali Tuhan berkati hamba-Mu Pastor Vanda yang sudah menjadi saluran berkat buat kami siang hari ini. Kami percaya pemakaian-Mu, penyertaan-Mu semakin luar biasa. Semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan lewat pelayanannya, lewat keluarganya. Juga berkati Pastor Hendy sebagai imam kepala rumah tangga. Kami percaya Tuhan juga akan terus pakai dengan dahsyat. Dan Tuhan akan pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan usahamu. Dan Dia memberkati pelayananmu. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus Dia akan selalu menghibur, menolong bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.